Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakra Panorama yang dirahmati Allah SWT. Banyak kejadian aneh yang terjadi di tanah suci Mekah maupun Madinah. Kejadian aneh tersebut dirasakan oleh jamaah haji asal Indonesia. Dalam kisah ini terjadi pada seorang pria yang melihat ular berkepala manusia di depan Ka'bah saat melakukan ibadah haji. Pria tersebut sangat kaget melihat makhluk ini. Apa yang terjadi dengan diriku ini? Imbuh pria itu dalam hati. Ular itu lalu mendekat dan berbicara pada pria ini dengan menyampaikan hal yang sangat mengejutkan. Apa yang disampaikan ular berkepala manusia tersebut? Simak sampai habis agar tidak tersesat. Kisah ini bermula dari seorang pria yang bernama Sukri yang memutuskan untuk melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci. Sukri, seorang warga desa Robayan di Jepara, Jawa Tengah dengan penuh semangat dan kegembiraan memulai perjalanan ke Tanah Suci. Awalnya segalanya berjalan lancar. Ibadah Sukri di sana pun berlangsung dengan baik tanpa ada kejadian aneh yang mencolok. Namun beberapa waktu setelah berada di Tanah Suci, Sukri tiba-tiba saja didatangi makhluk yang sangat tidak lazim. Di tengah-tengah beribadah tersebut, Sukri secara tidak terduga bertemu dengan seekor ular yang memiliki kepala manusia. Keanehan yang terjadi di depan matanya ini tentu saja membuat Sukri terkejut. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah kemampuan ular tersebut untuk berbicara. Sebuah fenomena yang sangat tak terduga bagi Sukri. Ular kepala manusia itu pun memperkenalkan dirinya kepada Sukri. Saya Nawi, saya juga berasal dari Jepara. Tolong sampaikan maaf saya ke Mbah Sardi. Saya dulu mencuri harta miliknya, kata ular berkepala manusia itu yang ternyata dulunya adalah seorang manusia. Ular berkepala manusia yang bernama Nawi ini menceritakan kisah asal-usulnya, mengapa ia bisa menjadi ular seperti ini. Nawi mengisahkan bahwa dulu ia menemukan emas batangan sebesar batu bata di kebun milik Mbah Sardi. Nawi segera mengambil emas itu dan menggadaikannya di toko emas. Kegiatan itu tanpa sepengetahuan Mbah Sardi yang merupakan milik harta itu. Hal ini memberikan kekayaan sesaat, tetapi kemudian kutukan mengubahnya menjadi seorang ular kepala manusia. Setiap hari Nawi merasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Ia bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dengan memberitahu Mbah Sardi tentang kejadian itu, meskipun ia sekarang hidup dalam wujud ular. Nawi masih mempertahankan sisi kemanusiaannya dan berharap bisa mendapatkan pengampunan atas dosanya. Dengan uang yang dihasilkan dari aksinya mencuri emas, Nawi akhirnya memutuskan untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Namun ironisnya, di Tanah Suci ia malah mengalami sebuah kejadian yang jauh dari dugaan akal sehat. Nawi berubah menjadi ular kepala manusia. Di Jepara keluarganya telah menganggapnya meninggal dunia karena tak pernah kembali dari perjalanan haji itu. Ketika Sukri mendengar cerita dari mulut ular yang dulunya adalah Nawi, ia terkejut bukan main. Sulit baginya untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Tapi Sukri mencoba mendengarkan dengan seksama kisah yang dituturkan oleh ular tersebut. Baik Pak Nawi, nanti saya akan menyampaikan permohonan maafnya ke Mbah Sardi ketika saya sudah pulang ke Jepara, ujar Sukri dengan penuh penderasaan. Nawi pun bersyukur kepada Sukri atas kesediaannya. Kemudian tanpa jejak ular berkepala manusia yang dulunya adalah Nawi itu pun menghilang dari pandangan. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadahnya di Tanah Suci, Sukri dan rombongannya jamaah haji kembali ke Indonesia dengan selamat. Begitu tiba di tanah air, Sukri langsung mencari Mbah Sardi di desa Rumbayan, Jepara. Ia bertanya-tanya ke sana kemari mencari nama Mbah Sardi hingga akhirnya berhasil menemukannya. Dengan cepat,
Sukri menyampaikan maksud kedatangannya dan menceritakan pengalaman ajaibnya di Tanah Suci. Saya mendapatkan pesan dari Nawi untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mbah Sardi karena Nawi telah mengambil emas milik Mbah Sardi, kata Sukri dengan nada prihatin. Mbah Sardi yang duduk di kursinya menatap Sukri dengan penuh pengertian. Yang sudah terjadi harusnya diterima dengan lapang dada. Saya sudah memaafkan Nawi, ucapnya dengan suara yang lembut namun tegas. Sukri merasa lega mendengar kata-kata bijaksana dari Mbah Sardi. Ia mengangguk sebagai tanda terima kasih dan merasa terharu dengan kebaikan hati Mbah Sardi. Setelah berbincang sejenak, Sukri pun pamit pulang dengan perasaan yang penuh syukur dan ketenangan hati setelah mendapatkan maaf dari Mbah Sardi. Sukri tidak hanya menemui Mbah Sardi saja, tetapi juga mengunjungi keluarga Nawi. Sukri menceritakan semua yang terjadi kepada mereka. Namun setelah kejadian itu, Nawi tidak pernah kembali lagi. Spekulasi mulai muncul di masyarakat mengisyaratkan bahwa Nawi mungkin telah meninggal dunia. Namun rumor lain beredar menyebutkan bahwa Nawi telah dihukum menjadi ular sebagai hukuman dari tindakannya. Apakah hubungan tersebut telah berakhir setelah mendapat maaf atau masih berlanjut tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Kisah ini bersumber dari media pakuan.com, jadi bukan asal mengarang ya. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang pemaafan, ketulusan hati, kebijaksanaan, keberanian, mengakui kesalahan dan ketidakpastian hidup. Ketika Sukri menyampaikan permintaan maaf atas dosa Nawi kepada Mbah Sardi, ini menyoroti pentingnya memberikan dan menerima pengampunan untuk menciptakan kedamaian dan keselarasan antar individu. Sikap Nawi yang tetap mempertahankan ketulusan hatinya meskipun berubah menjadi ular, mengajarkan bahwa bahkan dalam kondisi tersebut sekalipun kita dapat mempertahankan sisi kemanusiaan kita. Mbah Sardi menunjukkan kebijaksanaan besar dengan memberikan pengampunan kepada Nawi yang mengilhami orang lain untuk bertindak dengan belas kasih dan pengertian. Keberanian Sukri dalam menghadapi konsekuensi tindakan seorang lain menunjukkan bahwa mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.